masyarakat kita ini masih punya kekuatan pertahanan. Sepanjang ibu-ibunya masih bisa menghadiri dan mengadakan majelis taklim, itu pertanda apapun tantangan di lingkungan masyarakat bahkan negara kita ini, kita masih punya harapan. Saya ingin menggambarkan kepada kita semua yang kita hadapi hari-hari belakangan ini tidak mudah. Di dalam bermasyarakat sebetulnya ada negara yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah itu yang kita berikan kekuasaan untuk memerintah lewat pemilu. Maka mensejahterakan masyarakat itu pemerintah melakukan berbagai hal. Yang ingin saya sampaikan ini satu hal adalah bahwa perangkat baik undang-undang, perangkat alat, perangkat SDM dibuat supaya ancaman terhadap anak-anak kita tidak kena narkoba itu dibuat. Undang-undangnya ada, polisinya ada, manusia, bedilnya ada. Kalau ada yang melanggar ditembak. Tetapi nyatanya narkoba itu masuk dan korban anak-anak kita. Tidak terkecuali lingkungan kita ini. Kenapa anak-anak kita sebagian tidak terpapar? Kenapa masih kokoh tidak terpengaruh? Itu karena ibu-ibu yang ada di sini masih kuat menyampaikan pesan terhadap anaknya bahwa itu berbahaya. Masih sabar membimbing anak-anaknya supaya tidak terpapar narkoba. Maka andaikan ibu-ibunya juga bobol, perangkatnya bobol, betapa rusaknya kita bermasyarakatnya. Maka kehadiran kita mendengarkan tausiah dari para ustaz kita, para ulama kita, itu memperkuat, memperkokoh benteng pertahanan kita. Kalau negara udah bobol nih, polisinya sudah bahkan pengedar, pistolnya tidak bisa meledak kepada pelaku, undang-undangnya sudah ditabrak, pertahanannya inilah kita. Kalau nggak ada ini, tumpang di negara. Maka kehadiran kita hari ini di sini ingin mendengarkan tausiah itu bukan saja bagi kita semua, tapi adalah kekuatan negara dan kekuatan umat Islam semua. Luar biasa. Jadi patut kita berikan penghargaan kepada Ibu Lombok yang berkenan mengkoordinir kita. Ini luar biasa. Tanpa kita sadari pekerjaan kegiatan kita ini, perannya, gunanya bukan hanya di masjid ini, tapi pokoknya di hati. Luar biasa. Itu satu. Yang kedua, Pak Parlemen, ternyata umat Islam itu kaya kalau mau besar. Contoh saja, orang kepingin berangkat haji. Semuanya kepingin haji. Tidak kepingin nggak? Ingin berangkat haji. Apalagi yang baru yang akan datang ini kan bisa berangkat. Mau nggak berangkat haji? Karena keinginan berhaji itu kita cari uang dan kita daftarkan. Mendaftar itu Ustaz 25 juta. Sekarang berapa uang haji yang sudah disetorkan oleh jamaah haji? Jamaah haji ini kira-kira 5 juta lebih daftar kumpulnya. Dari mendaftar satu orang sampai pendaftar berikutnya sudah 5 juta lebih orang. Uangnya berapa? 165 triliun. Banyak. Itu orang yang akan berangkat haji. Uangnya sudah 165 triliun. Ustaz membayangkan nggak seberapa besar itu 150 triliun?
Seberapa besar ini duit yang 150 Bayangkan, kilo? udah terbayang. Berapa banyak? Kalau dijadikan koper, berapa koper ini isi? Itu artinya ternyata umat Islam jika berkumpul, jika bersatu, semuanya mudah. Maka tidak ada yang sulit. Yang sulit itu untuk berkumpul dan bersatu. Maka karena itu saya berharap Pak Ustadz Fahri, bagaimana caranya ibu-ibu yang banyak ini punya gerakan ekonomi ke depan. Kenapa anak-anak kita bisa terpapar narkoba? Karena tidak sekolah. Padahal negara menyebutkan di dalam undang-undang itu wajib belajar 12 tahun. Tapi ternyata tidak semudah itu. Maka terpaparlah anak-anak kita karena tidak ada pendidikan. Yang kedua, kenapa mudah? Karena ekonominya sulit. Padahal negara punya anggaran untuk itu. Maka berharap terhadap hadirnya negara itu tidak mudah. Maka bila majelis taklim ini bisa menyelesaikan, bisa berkumpul menjadi gerakan ekonomi yang luar biasa. Ustadz Fahri tadi menyebutkan menyiapkan anak-anak kita dalam suasana kegiatan keagamaan itu bisa menjadi ekonomi, Ustaz. Kita nih Ustadz Fahri kita ini ternyata pecinta selawat, selain beribadah perlu didengar, masuk di YouTube. Berapa itu masuknya per bulan? Maka di dalam kegiatan ibadah pun sebetulnya bisa menjadikan duit dan itu bisa membantu kita. Apalagi ada gerakan yang bisa untuk melakukan kekuatan ekonomi. Sebagai anggota DPR, kalau ada prakarsa dari ibu-ibu, saya bisa membantu memberi jalan untuk itu. Tapi kalau saya